Sebagai negara agraris, Indonesia dikenal dengan kekayaan alamnya. Di salah satu sudut negeri ini, terdapat sebuah desa dengan cerita menarik yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. Nagari Sipinang, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nagari yang menyimpan keindahan alam dengan menyuguhkan bentangan sawah bertingkat dan dilalui oleh sungai yang menghidupkan lahan pertanian masyarakatnya yang dapat memanjakan mata. Pegunungan kecil yang mengelilingi nagari ini semakin menambah keindahan alam nagari. Secara geografis, di sebelah utara, Nagari Sipinang berbatasan langsung dengan Nagari Pasir Lawas, Kecamatan Palupu. Dan di sebelah selatan, berbatasan dengan Nagari Tiga Balai, Kecamatan Matot. Lalu di sebelah barat, terdapat Nagari Baringin dan Nagari Sungai Puang. Terakhir, di sebelah timur, berbatasan dengan Nagari Kotorantang, Kecamatan Palupu. Nagari Sipinang dengan penduduk desa yang masih memegang erat adat istiadat budaya lokal. Terlihat dari masyarakatnya yang menanamkan norma sosial budaya leluhur, sehingga membuat nagari ini masih jauh dari modernisasi kehidupan kota, baik dari interaksi sosial antar masyarakat, infrastruktur, kepemerintahan, dan teknologi. Berdasarkan sumber yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam pada tahun 2021, sebanyak 917 jiwa penduduk Nagari Sipinang tersebar di jorong-jorong nagari ini. Kampung Tabu sejumlah 110 kakak, lalu Jorong Sipinang sebanyak 49 kakak, dan Jorong Paraman sebanyak 130 kakak. Kampung Tabu sebagai jorong pertama yang kita dapati ketika memasuki Nagari Sipinang. Ya, terima kasih. Mungkin asal nama Kampung Tabu mungkin berasal dulu kalau menurut keterangan orang tua kita dulu di Kampung dulunya mungkin Tabaka dulu asal-usulnya. Kampung Tabaka dulu jadi lah menjadi abu saja. Bukan karena banyak tabu gitu kan. Tapi Kampung Tabaka jadi Kampung Tahabu. Dia asal-usulnya Kampung Tahabu, jadi untuk mempersingkat mungkin orang ada yang mikir Kampung Tabu gitu. Mungkin sekedar nama Kampung Tabu. Ya itulah cerita yang kami dengar dari nenek moyang dulu. Kampung itulah asal-usulnya Kampung pernah Tabaka, pernah habis menjadi abu, baru dimulai menjadikan kampung. Hamparan sawah bertingkat dan perbukitan yang mengelilingi jorong menjadi sorotan mata bagi siapapun yang memandangnya. Suguhan keindahan alam yang disajikan jorong Kampung Tabu menggambarkan keindahan yang nyata tentang kesejukan pedesaan Indonesia. Udara segar, suara alam, dan keramahan penduduknya menyambut siapapun yang berkunjung. Sungai yang bersumber dari mata air Siramau menghidupi jorong Kampung Tabu beserta penduduknya. Pepohonan rindang yang tumbuh subur di sepanjang jalan desa memberikan suasana teduh, menenangkan setiap jiwa yang lelah akan suasana riuh perkotaan. Sipinang, jorong kedua yang kita temui setelah jorong Kampung Tabu. Jadi jorong Sipinang dari sejarah atau dari orang tua dulu, yaitu karena kampung jorong Sipinang terletak dari Sipi. Jadi Sipi itu artinya di tepi-tepi ngarai. Jadi diapi oleh dua ngarai muka sama belakang. Jadi itulah namanya jorong Sipinang. Pengalaman luar biasa di sepanjang perjalanan menuju jorong ini membuat kita berdecak kagum akan keasriannya. Seakan-akan memasuki hutan hijau dengan jalanan menanjak dan menurun, membuat kita bertanya-tanya suasana seperti apa yang akan ditemui di balik bukit-bukit ini. Persawahan yang berada di sebalik ngarai mengharuskan masyarakat Jorong Sipinang menempuh perjalanan di lereng-lereng ngarai agar dapat bertani di sawah.
Berjalan lurus menuju jalanan tunggal yang membentang di Nagari Sipinang, kita akan mendapati pemukiman jorong terakhir dari nagari ini, yaitu Jorong Paraman. Sejarah dari Jorong Paraman menurut cerita yang saya dapat dari nenek moyang ataupun orang tua dulu, bahwasanya nama dari Paraman ini dapatkan bahwa orang dari dulu masuk ke Jorong Paraman dari daerah Kotorantang dan tinggal di Kotorantang, dan kemudian terus ke bawah mencari air, dan ternyata adalah mencari ikan di sungai Setanseno. Kemudian karena terlalu banyak mendapat ikan tadi disimpan di suatu tempat namanya Paraman. Paraman itu adalah Paraman ikan. Kemudian dia balik ke Kotorantang lagi. Saya sampai di sana dan berbicara dengan teman-teman dan banyak orang di sana, dan yuk kita ke bawah atau melihat Paraman ikan, balik ke bawah. Kemudian melihat Paraman ikan, dan ternyata di daerah lokasi Paraman ini ada dataran-dataran yang bisa dibuat untuk bertani sawah dan ladang. Kemudian dia tinggal di sini karena dia memberikan nama Paraman, yaitu Paraman ikan maksudnya. Jadi kemudian dinamakanlah suatu tempat dan dia tinggal di sini dan berkembang biak, dijadikan nama Paraman. Sesuai dengan namanya, Param, yang berarti tersembunyi dalam bahasa Indonesia, mengisyaratkan bahwa di jorong ini tersembunyi keindahan yang tak terhingga. Dimulai dengan menyusuri sawah yang dikelilingi oleh ngarai, salah satunya bernama Ngarai Nguwo, yang menjadi pemandangan sehari-hari penduduk di sana. Di bawah ngarai terdapat sungai yang menjadi sumber kehidupan Jorong Paraman, yaitu Sungai Batang Siano. Derasnya arus Sungai Siano dapat dijadikan spot olahraga arung jeram. Seluruh Paraman dihidupi oleh sumber mata air yang bernama Talimo Kambiang. Mata air ini menyimpan keunikan airnya yang tidak kering ketika kemarau namun tidak deras ketika hujan, membuat perairan di jorong ini sangat stabil dan mencukupi kebutuhan masyarakat Jorong Paraman. Mayoritas penduduk Nagari Sipinang adalah petani padi. Mereka merupakan para pejuang tanah, para penjaga tradisi luhur yang dengan gigih berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidup dan menyediakan bahan pangan bagi masyarakat luas. Masyarakatnya bekerja keras di bawah terik matahari, bahkan kadang harus menghadapi hujan lebat di masa tanam tiba. Semangat tinggi yang dimiliki oleh masyarakatnya menunjukkan besarnya rasa cinta terhadap tanah leluhur di nagari ini. Bataga Penghulu merupakan tradisi sakral yang masih dilestarikan dari generasi ke generasi. Tradisi ini merupakan kegiatan adat pengangkatan seorang pimpinan suku yang biasa disebut dengan datua, yang kemudian menjadi nenek mama bagi cucu dan kemanakan bagi suatu kaum. Nenek mama dipilih berdasarkan musyawarah kaum. Orang yang sesuku itu bermusyawarah, dicarilah kandidat-kandidatnya siapa yang cocok jadi nenek mama. Kemudian panungkeknya dan tuangkunya, istilahnya tali tiga sapilin atau tungku tiga sajarangan. Mana nenek mama adalah pemimpin adatnya yang menentukan yang kusik akan menyelesaikan karuahnya panjangnya. Sementara panungkik perannya adalah untuk condong nang kamanupang, kok rabah kemanagaan kok rupo nenek mama lah yang kami ingatkan. Sementara tuangkunya karena adat bahasa disarak sarak bahasa diketlah pula, seluruh ketentuan-ketentuan keputusan-keputusan harus berdasarkan syariat. Jadi tuangkunya lah yang mengingatkan nanti kalau ada adat-adat itu yang melanggar atau menyimpang dari norma-norma agama itu. Keindahan adat dan budaya Minang yang kental tidak hanya terlihat dari upacara adat, akan tetapi terlihat pula dari kebiasaan gotong royong yang menggambarkan solidaritas kokoh antar penduduk di sini. Kehidupan sederhana masyarakat di Nagari Sipinang memiliki kekayaan jiwa yang tak ternilai
bagaikan permata yang teramat berarti. Semua ini menunjukkan betapa kuatnya akar budaya dalam membentuk identitas nagari ini. Peran Jorong di nagari adalah suatu perpanjangan tangan dari wali nagari atau sambungan tangan dari masyarakat kepada wali nagari. Membantu wali nagari dalam membangun nagari dalam mencakup wilayahnya masing-masing. Pertama di pembangunan supaya mempercepat pembangunan di negara kita. Jadi timbal balik dari masyarakat untuk apa yang akan diurus atau apa untuk nagari, jadi melalui wali jorong. Kalau ada perintah atau instruksi dari wali nagari untuk masyarakat, maka disampaikan kepada wali jorong, dan wali jorong lah menginstruksikan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas dari wali nagari, masalah pembangunan baik fisik ataupun sosial masyarakat. Kemudian jika ada pengaduan-pengaduan dari masyarakat ataupun usulan-usulan dari masyarakat untuk pembangunan masyarakat, maka masyarakat mengajukan melalui wali jorong, dan wali jorong menyampaikannya ke wali nagari. Harapan untuk Nagari Cipinang pada umumnya untuk tahun-tahun yang akan datang mungkin istilahnya ada mungkin secara nenek mama ada istiadat tetap dilestarikan dan untuk pembangunan mungkin Nagari Cipinang diminta, kami harapkan bisa lebih maju lagi dari keadaan sekarang, mungkin dari segi akses jalan ataupun dari segi digitalnya nanti Iko jauh tertinggal masih di Nagari Cipinang, mencari sinyal pun payah mungkin adik-adik PKM di situ kan. Mungkin itu mungkin harapan kami untuk masa yang akan datang. Harapan Ambo sebagai pemerintahan Jorong, mudah-mudahan ke depannya khusus di Jorong Tabu, Nagari Cipinang menjadi Jorong yang maju. Pada dasarnya dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusianya, suatu saat Ambo yakin dan percaya bahwasanya bisa menjadi negara yang maju. Dan pada dasarnya kini nagari kami, Nagari Cipinang menjadi nagari yang nomor 2 paling bawah di Kabupaten Agam. Mudah-mudahan atas kerjasama pemerintahan Jorong, wali nagari dan masyarakat, mudah-mudahan ke depan ini menjadi nagari yang maju. Amin. Harapan untuk Nagari Cipinang supaya bisa infrastruktur jalan dan jalan usaha tani untuk memajukan ekonomi petani-petani di Jorong Cipinang. Saya Jorong Praman itu harapan untuk nagari lah, yaitu masalah mengharap pada baik itu pemerintah nagari, kecamatan ataupun kabupaten, itu masalah pembangunan. Bagaimana pembangunan di Jorong Praman, yaitu baik itu sosial ataupun fisik. Tapi yang lebih umum tuntutan dari masyarakat adalah itu pembangunan jalan ke Praman, karena jalan mungkin yang terlalu adalah coran dan masih banyak jalan tanah dan susah untuk ditempuh oleh roda 4. Begitulah Nagari Cipinang, nagari elok dengan sejuta keindahan. Keindahan alam dan kearifan lokal yang dijaga dengan sangat baik, menciptakan harmoni yang menginspirasi, baik itu masyarakat maupun kondisi alam, merupakan harta karun bangsa yang perlu dijaga kelestariannya. Dengan cinta kita jaga, dengan hati kita lindungi.